selain durasi tidurnya, itu kita juga penting bagaimana kualitas tidur kita itu juga bagus gitu Mas Sama. Baik, yang keempat yaitu hindari kebiasaan buruk, Dok. Bisa dijelaskan? Nah, kebiasaan buruk itu yang bisa mempengaruhi kesehatan kita paling mudah kita temui apa kira-kira? Kebiasaan yang nggak bagus. Ya boleh kita sebut merokok ya. Merokok itu ya memang mungkin bagi teman-teman yang sudah mohon maaf terbiasa merokok, mungkin sudah apa ya, ketagihan gitu ya. Itu susah itu untuk berhenti merokok itu. Nah, tapi ternyata merokok ini banyak sekali dampak buruknya gitu, dampak buruknya. Mulai dari apa ya, meningkatkan resiko terkena kanker, ya kan. Banyak sekali apa ya, pasien-pasien kanker itu yang awalnya itu memang punya kebiasaan merokok, seperti itu. Dan yang paling penting, salah satu yang paling penting, rokok itu menjadi sebab utama PPOK. Kalau mungkin pernah dengar ya, PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik. Nah, PPOK itu gampangnya gini, karena ada paparan radikal bebas yang masuk ke paru-paru kita, ke saluran nafas kita, yang itu memicu radang. Sebenarnya bisa macam-macam itu, Mbak. Bisa dari asap kendaraan, kemudian asap dari apa? Asap dapur ya. Itu termasuk asap rokok itu. Nah, itu dengan masuknya asap itu akan menyebabkan peradangan di saluran nafas gitu. Nah, peradangan di saluran nafas itu nanti akan menyebabkan ya gampangnya itu ada penumpukan lendir lah di saluran nafas itu. Sehingga saluran nafas itu dia akan menjadi sempit dan akan memicu juga eh dia itu apa ya? Konstriksi. Konstriksi itu dia menyempit, memang menyempit. Nah, tadi kan karena ada penumpukan. Nah, ini memang secara strukturnya dia menyempit gitu. Akhirnya apa? Buat nafas itu berat gitu. Memang lebih beratnya itu ketika kita mau mengeluarkan nafas ya. Kita ambil nafas kan kita hirup, kita keluarkan. Nah, itu ketika kalau kita mau mengeluarkan itu menjadi lebih berat gitu. Nah, kasus PPOK ini itu hampir 90% itu disebabkan karena merokok tadi gitu. Terutama yang merokok aktif gitu ya. Terutama yang merokok aktif. Meskipun perokok pasif itu juga ya banyaklah apa namanya yang tidak baik yang didapatkan dari situ gitu. Nah, terus kebiasaan buruk yang lain itu adalah misalnya dengan konsumsi alkohol gitu ya. Konsumsi alkohol itu apa ya, yang paling banyak itu dia akan merusak liver kita, merusak hati kita gitu ya. Sementara hati itu dia kan fungsinya banyak banget tuh. Fungsinya banyak banget di tubuh kita itu. Mulai dari pencernaan, kemudian juga apa regenerasi sel darah dan sebagainya itu. Nah, alkohol yang dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah yang banyak itu dia bisa merusak tadi itu fungsi liver tadi. Nah, fungsi liver dan selain merusak fungsinya, dia bisa merusak strukturnya gitu. Makanya ada istilah kalau eh, pada beberapa pasien itu dia ada namanya sirosis. Nah, sirosis hepatis itu atau sirosis di liver itu adalah kondisi ketika gampangnya ya Mbak ya, jaringan liver itu kan sebenarnya selnya namanya idealnya adalah sel hepatosit. Nah, itu nanti dia akan rusak tuh sel hepatositnya itu diganti dengan jaringan parut. Akhirnya fungsi liver yang banyak tadi itu tidak bisa berfungsi secara maksimal gitu. Nah, mungkin itu untuk eh, kurang lebih menghindari kebiasaan buruk Iya, tuh. baik. Baik, yang kelima ya, Dok, cek kesehatan secara rutin. Bisa dijelaskan, Dok? Ya, kondisi tubuh kita itu kan kita tidak tahu ya, kita tidak tahu nih secara
biokimia itu seperti apa. Nah, cek kesehatan ini yang kalau misalnya mungkin ini ya, sebelum saya lanjutkan di sini, tips-tips ini tadi itu adalah disampaikan kalau kita itu memang kondisi biasa saja atau normal, terlepas dari memang yang sudah ada penyakit yang dari luar gitu ya. Ini fungsinya adalah yang kita sampaikan tips tadi itu adalah untuk menjaga agar kita tetap kondisinya itu tetap prima sampai tua nanti. Nah, cek kesehatan ini yang penting itu paling tidak kita pantau nih tekanan darah kita. Itu. Karena tekanan darah ini dia akan sangat berpengaruh dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah gitu. Nah, selain tekanan darah, kita perlu cek gula darah kita itu. Karena banyak juga penyakit degeneratif di usia tua itu yang berkaitan dengan kadar gula ini, Mbak. Misalnya yang pasien dengan diabetes mellitus itu ya, itu juga nanti harus butuh obat atau butuh treatment lah tertentu untuk mengontrol kadar gula darah gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa pertahankan gula darah kita tanpa obat ya why not kan gitu kan. Gitu. Terus selain itu kita juga cek kadar lemak tubuh gitu. Jadi lemak di tubuh kita itu ada macam-macam. Ada macam-macam. Atau gampangnya kalau orang nyebut itu ada yang lemak baik dan lemak jahat gitu kan. Nah, itu kita pantau nih kadar lemak kita itu. Oh, ternyata kadar lemak misalnya nih, oh kolesterol saya terlalu tinggi atau trigliserid kita terlalu tinggi gitu. Nah, itu kita harus bagaimana nih gitu loh. Harus ada action nih gitu. Atau mungkin kadar lemak bagus kita, lemak baik kita kurang, HDL ya, lemak baik itu. Nah, itu caranya gimana gitu. Nah, untuk kaitannya dengan kadar lemak ini ya secara mudahnya yaitu kita mengurangi konsumsi makanan yang dia mengandung lemak tadi itu. Bisa dari minyak-minyakan, goreng-gorengan, termasuk santan gitu ya. Ya, seperti itulah sumber-sumber lemak termasuk kacang-kacangan tertentu ya, gitu. Nah, terus kita mau menaikkan kadar lemak baik kita. Itu, lemak baik HDL. Nah, itu memang banyak contohnya itu dia ada di alpukat gitu. Jadi alpukat itu bagus juga itu untuk mengontrol kadar lemak tubuh kita gitu. Nah, selain tekanan darah, kadar gula, kadar lemak, nah itu mungkin nanti eh, bisa Sobat N21 itu komunikasikan dengan tenaga kesehatannya ya, dengan medisnya gitu. Gitu. Oke Sobat N21, ya itu saja tips dari Dokter Bima ya Dok, apa ada yang bisa disampaikan lagi Dok buat Sobat N21? Mungkin sebagai penutup untuk Sobat N21, kondisi fisik kita itu adalah anugerah ya, nikmat dari Tuhan. Nah, itu yang harus kita jaga itu. Ya, terlepas dari eh, Allah juga yang bisa memberikan penyakit ke kita, ya kan? Nah, itu tapi kita bisa menjaga nih. Kita bisa menjaga tubuh kita itu. Nah, gampangnya gini. Mungkin yang sering juga disampaikan Dr. Zaidul Akbar ya, mungkin sudah tahu semua. Itu beliau gini, kalau kita suatu saat kita kan nanti pasti akan kembali nih ke kepada Tuhan, gitu kan. Nah, kalau kita bisa kembali dengan titipan kita, tubuh kita ini dengan kondisi baik, ya kenapa kok harus kita kembalikan dalam kondisi sakit seperti itu, Iya, itu. betul. Nah, terlepas dari itu dengan kondisi tubuh yang baik tadi, yang kita jaga tadi, itu bisa menjaga kualitas hidup kita sampai nanti kita tua, Iya. gitu. Sehingga ketika kita kondisi sudah tua, kondisi yang biasanya itu kondisi fisik kita menurun, kita sudah banyak bergantung kepada orang lain, kemudian juga secara kemandirian itu kurang. Nah, itu kita bisa minimalisir itu. Kadang kan
Kalau misalnya kita di kondisi waktu muda itu kita sehat, bisa banyak beraktivitas, kok tiba-tiba pas tua mau gerak seperti ini aja sudah nggak kuat, mau gerak seperti ini aja nyeri, itu kan rasanya itu juga, nggak nyaman, bisa bikin frustasi seperti itu. Nah, itu yang perlu kita cegah gitu ya. Dengan, menjalankan tips-tips tadi, insya Allah kita bisa menjaga tadi itu. Jadi nanti dengan kondisi yang menurun, tapi kita masih bisa, mempertahankan kualitas hidup kita itu tetap maksimal gitu, Mbak. Baik dokter, terima kasih atas waktunya hari ini, semoga, ilmunya tadi berkah ya Dok, dan semoga bisa kembali lagi ke podcast hari ini. Dan Sobat N21, itu saja episode kali ini, kalau masih bingung atau kurang paham bisa komentar di bawah ini, atau bisa langsung, DM ke Instagram N21 Gemilang. Baik Sobat N21, itu saja podcast kali ini, saya Salma Atabrina, salam sehat, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Oke, sama.